Jumpa lagi konco-konco dalam podcast Dokter Deso. Seringkali saya menerima WA dari pasien-pasien tentang pemakaian obat-obat tertentu selama kehamilan dan menyusui. Apakah aman? Kali ini saya akan mengulas mengenai tips-tips tentang pemakaian obat yang aman selama hamil dan menyusui. Tonton terus videonya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Kehamilan dan menyusui adalah suatu proses alami yang diharapkan berjalan lancar sampai dengan selesai. Namun seringkali dalam kenyataannya, seorang ibu bisa mengalami gangguan kesehatan selama kehamilan dan menyusui yang menyebabkan ibu akhirnya harus meminum obat. Ada obat yang aman selama kehamilan dan menyusui, namun ada juga obat yang tidak aman dan harus dihindari. Pemilihan obat yang tepat dan aman sangat penting agar tidak mengganggu kehamilan dan menyusui dan tidak merugikan baik kepada ibu maupun bayi. Terdapat beberapa fase pertumbuhan janin yang bisa dipengaruhi oleh obat. Yang pertama adalah fase implantasi atau fase tertanamnya buah kehamilan pada dinding rahim. Jika terjadi gangguan pada fase ini, maka bisa menyebabkan kematian dan juga keguguran pada buah kehamilan. Yang kedua adalah fase trimester pertama kehamilan, di mana yang terpenting adalah terjadi organogenesis atau pembentukan organ. Beberapa obat memiliki efek teratogenik yang bisa menyebabkan kecacatan pada janin dalam kandungan jika diberikan pada fase ini. Yang ketiga adalah fase pertumbuhan dan perkembangan. Ini adalah fase setelah fase trimester pertama kehamilan, di mana gangguan pada fase ini bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Terdapat beberapa prinsip penting tentang pemakaian obat selama kehamilan yang aman. Yang pertama adalah sebisa mungkin hindari pemakaian obat selama trimester 1 kehamilan. Kita tahu tadi bahwa trimester 1 adalah masa organogenesis, masa pembentukan organ. Dan pada masa ini sangat sensitif dengan zat-zat yang bersifat teratogenik yang bisa menyebabkan kecacatan pada janin dalam kandungan. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari pemakaian obat selama kehamilan trimester 1. Yang kedua, jangan sembarangan minum obat, terutama adalah obat-obat yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Obat-obat yang tidak jelas kandungannya, tidak jelas efek sampingnya selama kehamilan dan sebagainya. Yang ketiga, jika ibu terpaksa harus minum obat selama kehamilan, maka sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu pemakaian obat tersebut kepada dokter atau apoteker agar bisa dipilih obat yang aman untuk kehamilan. Namun jika terpaksa harus minum obat yang kurang aman untuk kehamilan, misalkan memang tidak ada pilihan yang lain, atau memang kondisi ibu benar-benar membutuhkan obat tersebut, maka sebaiknya dipertimbangkan betul mengenai manfaat dan risikonya. Jika manfaatnya memang lebih besar dibanding risikonya selama kehamilan,
maka pemakaian obat bisa diteruskan. Yang keempat, pada ibu yang sudah menderita penyakit kronis sebelum hamil, misalkan menderita penyakit kencing manis ataupun darah tinggi, dan sudah meminum obat teratur sebelum hamil, maka jika ibu kemudian hamil, maka sebaiknya pemakaian obat tersebut dikonsultasikan kepada dokter atau apoteker apakah aman untuk kehamilan. Dan jika tidak aman, maka dapat diganti dengan obat yang lain yang lebih aman untuk kehamilan. Yang kelima, usahakan ibu jangan minum obat terlalu banyak. Dipakai dosis terkecil yang bisa memberikan manfaat dan dalam waktu yang lebih singkat. Terdapat beberapa prinsip pemakaian obat yang penting selama menyusui. Yang pertama adalah konsultasikan pemakaian obat selama menyusui kepada dokter atau apoteker, sehingga bisa dipilih obat yang aman yang memiliki kandungan paling sedikit di dalam ASI. Yang kedua, atur waktu menyusui. Usahakan menyusui sekitar 2-3 jam setelah minum obat. Jangan setelah minum obat langsung menyusui. Yang ketiga, sebaiknya pemberian ASI dihentikan sementara jika ibu terpaksa harus minum obat yang kurang aman selama menyusui. ASI bisa diteruskan jika ibu sudah lebih baik dan tidak memakai obat tersebut lagi. Yang keempat, amati betul bayi Anda jika Anda minum obat selama menyusui. Perhatikan hal yang tidak biasa, misalkan bayi tidak mau menyusui, atau misalkan timbul ruam-ruam atau alergi. Karena itu, sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan selama hamil dan menyusui, sehingga ibu terhindar dari penyakit dan tidak perlu memakai obat yang berisiko terutama kepada bayi. Terdapat beberapa kiat untuk menjaga kesehatan ibu selama hamil dan menyusui. Yang pertama adalah menjaga asupan makanan yang cukup dan bergizi. Yang kedua adalah menambah asupan cairan, terutama meningkatkan konsumsi air putih selama kehamilan dan menyusui. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, berolahraga ringan secara teratur. Dan yang kelima adalah hindari aktivitas yang berlebihan yang bisa menyebabkan kelelahan dan stres. Terdapat beberapa contoh pemakaian obat yang merugikan pada masa hamil dan menyusui. Yang pertama adalah obat-obatan anti kejang. Sebagian besar obat-obatan anti kejang bisa menyebabkan efek teratogenik jika diberikan pada trimester 1 kehamilan. Bisa menyebabkan kecacatan pada janin, antara adalah bibir sumbing, kelainan jantung, dan gangguan pembentukan syaraf. Obat tersebut antara adalah misalkan valproat, karbamazepin, fenobarbital, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada ibu-ibu yang menderita epilepsi sejak sebelum hamil, maka sebaiknya dikontrol dulu penyakitnya dengan baik, sehingga tidak sering kejang dan juga dosis obat bisa diturunkan atau bahkan dihentikan dahulu sebelum hamil. Contoh kedua adalah vitamin A. Pemberian dosis vitamin A yang berlebihan selama trimester 1 akan bisa menyebabkan efek teratogenik pada kehamilan, menyebabkan kecacatan pada janin. Antara adalah bisa berupa kelainan pada tulang kepala, wajah, kelainan jantung, dan juga kelainan pada sistem saraf pusat janin. Contoh yang ketiga adalah pemakaian obat antihipertensi golongan ACE inhibitor. Misalkan adalah captopril.
Pemakaian obat ini selama kehamilan akan bisa menyebabkan hipotensi pada janin, penurunan tekanan darah pada janin, menyebabkan penurunan perfusi pada ginjal janin, dan kemudian menyebabkan penurunan produksi urin pada janin, dan kemudian menyebabkan penurunan jumlah cairan ketuban, dan kemudian pada akhirnya akan sangat mengganggu pertumbuhan janin dalam kandungan. Contoh keempat adalah pemakaian obat antidiabetes oral atau obat untuk kencing manis yang diminum. Pemakaian obat antidiabetes oral sebaiknya dihindari selama kehamilan dan diganti dengan insulin selama kehamilan. Karena pemakaian obat antidiabetes yang oral atau pemakaian obat kencing manis yang diminum bisa menyebabkan fetal hiperinsulinemia dan juga kelainan bawaan pada janin. Contoh kelima adalah pemakaian obat antibiotika tetrasiklin selama kehamilan dan menyusui. Pemakaian antibiotika tetrasiklin sebaiknya dihindari selama kehamilan dan menyusui. Karena selama kehamilan, tetrasiklin akan bisa menyebabkan cacat bawaan pada janin. Dan jika diberikan pada masa menyusui, dia akan masuk ke dalam ASI, dikonsumsi oleh bayi, dan bisa menyebabkan perubahan warna gigi pada bayi, terutama pada pemakaian yang lama. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan pemakaian obat yang aman selama kehamilan dan menyusui. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.